si sakit ya. Iya. Kopkarya Sudarso. Terus ini ada teman-teman dari DIY mana? Ada yang sudah hadir dari DIY? Nah, biasanya dari teman DIY ada nih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Halo, ini dengan Ibu Neni Sukabumi? Iya. Wah, luar biasa. Tapi sebentar ya, saya mau sholat dulu. Ya, silakan Bu. Nanti kita mulai 13.10 ya, sama teman-teman yang lainnya. Nih ada siapa lagi nih ya? Aduh. Ternyata sudah banyak teman-temannya ya. Oh, ini dari Padang juga. Kopdit Bineka ya. Halo. Selamat siang teman-teman dari Kopdit Bineka. Kemudian dari Lampung juga ya, Makassar. Iya, halo. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik, Mas. Waduh, mantap. Ya. Mantap. Iya, kita di KSP Kopdit Bineka Padang. Padang ya. Waduh, tadi sama Kopkaryos ya. Iya. Oke. Oke, juga ada juga dari teman-teman Tulungagung ya, Batra Sejahtera ya. Dari Tulungagung. Terus ada juga dari Surabaya ya, ada tadi saya lihat ada yang dari Surabaya. Tirta Dana ya, sama Swadaya Sejahtera. Halo, apa kabar teman-teman yang di Surabaya? Kabar baik, Mas. Waduh, luar biasa ya. Oke, terima kasih nih Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian ya yang sudah bergabung di acara ngobrol Bacimat yang ada di Saktiling ya bersama tim dari PT SKK ya, tim Sikundo Sakti. Jadi untuk agenda hari ini ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, di sini kami sebagai PT SKK ini akan menyampaikan ya salah satu pengembangan yang terbaru ya di mana ini pengembangan juga diharapkannya ini ya apa ya lebih memudahkan ya pelayanan kepada anggota, tujuannya itu. Jadi seiringan dengannya berjalannya waktu dari PT SKK sendiri itu akan terus mengembangkan ya, berinovasi ya sesuai kebutuhan teman-teman semua ya. Nah, di sini dari SKK sendiri atau tim Sikundo Sakti, di sini ada saya ya yang nanti akan memaparkan materi, kemudian di sini ada Pak Haris ya, kemudian ada Pak Indra, kemudian dari teman-teman tim Sakti Sikundo juga ya. Nah, jadi untuk siang hari ini kita coba diskusi ngobrol ya terkait fitur yang baru ini ya. Berarti kita hampir udah mau 2 tahun ya kondisi pandemi ya. Wah, udah 2 tahun nih nggak tatap muka langsung nih sama teman-teman. Biasanya secara sehat di mana gitu ya. Kita biasa bahas gimana nih teman-teman koperasi ke depan, koperasi itu mau apa pengembangannya, kira-kira pelayanan seperti apa lagi nih yang mau diberikan kepada anggota. Artinya ketika koperasi memberikan pelayanan yang terbaik buat anggota ya, karena anggota itu sebagai pemilik koperasi ya, Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama. Nah, ketika kita berikan pelayanan, maka nanti harapannya juga pemilik atau anggota juga bisa memberikan timbal balik yang positif buat koperasi ya atau lembaga. Ya. Oke, mungkin saya buka aja ya acaranya sambil jarang, nanti teman-teman yang belum bergabung bisa langsung bergabung saja ya. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman ya, yang di berbagai daerah. Terima kasih sudah bergabung ya di Zoom-nya Sakti ya, dengan tema ngobrol Lacimat di Saktiling ya. Jadi untuk agenda hari ini kami dari PT SKK ya, tim Sakti Sikundo akan menyampaikan ya fitur atau layanan terbaru ya, yang jelas tujuannya ingin menggerakkan ya kemudahan di sisi anggota ya. Artinya ini juga kita berangkat dari keinginan teman-teman di koperasi untuk di masa sekarang ya, gimana di masa sekarang ini supaya unit usahanya koperasi itu tetap berjalan ya. Karena ada beberapa yang menyampaikan kepada kami bahwa beberapa unit usahanya koperasi itu ada yang sedang kurang baik ya. Nah, kita tidak henti-hentinya ya. Kita coba kembangkan ya terobosan-terobosan baru ya, supaya bisa mengakomodir ya kondisi yang tadi ya. Oke, jadi berawalnya dari teman-teman juga ya. Maka tim SKK sendiri mengembangkan itu berawal dari kondisi teman-teman di lapangan ya. Nah, mudah-mudahan masukan-masukan dari teman-teman yang positif ini bisa direalisasikan ya secara bertahap dan berkesinambungan ya. Jadi kita sama-sama ya menciptakan apa ya tujuan yang sama ya. Mungkin kalau dari sisi lembaga ingin lembaganya berkembang, maju ya, kemudian pelayanan ke anggotanya secara prima, kemudian dari sisi anggotanya dimudahkan dengan layanan yang ada di lembaga ya, koperasi khususnya ya. Nah, terutama jelas ya kita sebagai lembaga keuangan ini supaya bisa menggerakkan ekonomi di lingkungan anggota atau masyarakat sekitar atau UMKM ya. Mungkin selanjutnya saya mau share screen dulu ya teman-teman. Nah, nanti setelah saya paparkan ya, selanjutnya kita masuk ke tahap diskusi ya. Istilahnya kita berbagi pandangan kira-kira ke depan atau misalnya saat ini tuh yang kita butuhkan tuh apa gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Mas, coba saya tanyakan, Mas. Ya. Ya, ini saya dari Batra, Pak Haryono. Oh iya, Pak Haryono dari Batra ya. Silakan Pak, gimana Pak sebelum dimulai? Saya pengen supaya selama ini kan Batra sudah menggunakan Saktiling yang melayani anggota dengan produk-produk jenis keuangan. Betul. Ya. Namun saya punya gagasan yang pernah Ya, baik. saya lemparkan ke pengurus, pengawas. Bagaimana sih dengan keadaan COVID sekarang ini supaya kita juga bisa membantu layanan anggota non keuangan, yaitu membantu ke anggota dari segi promosi produknya. Oke, dari segi promosi Nah, produk. itu. Lalu yang menjadi masalah itu kesulitan, nggak ada wadahnya. Nggak ada wadahnya, baik. Nah, bagaimana caranya itu supaya ada wadah yang kita bisa membantu mempromosikan produknya anggota. Oke. Gitu. Jadi wadahnya ya seperti apa ya, Pak Aryan? Ya. Sungguh luar biasa gagasannya. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing juga ya, nah, sebagai masukan untuk di siang hari ini. Oke.
Mau tanya, Pak. Wah, silakan Pak. Iya, Dari mana nih? dari KSPC Mutiara Mandiri, Mutiara Mandiri Riau. Riau ya. Wow, Iya. luar biasa. Silakan Pak. Kami memang belum menggunakan produk Saktiling. Rencananya memang kami menggunakan produk Saktiling tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Ya. Cuman saya mau tanyakan itu dari segi apa? Halo. Ya, halo. Dari segi apa namanya hukumnya yang mau saya tanya. Karena contoh seperti kami kan KSP. Ya, betul. Koperasi simpan pinjam. Ya. Kami bergerak di wilayah moneter kan seperti itu. Nah, ketika kami bergerak ke wilayah, contohlah di produk Saktiling terintegrasi ke seperti C-Umat, Lacimat dan lain sebagainya. Ini dari segi perizinan tidak masalah nanti. Artinya ruang gerak kita udah di luar moneter lagi, masuk ke e-money-nya atau seperti apa itu? Oke, baik ya. Nanti ini saya tampung dulu ya. Oke. Pak, nanti saya akan jawab setelah pemaparan. Oke? Oke, siap. Terima Catat kasih. dulu. Terima kasih ya. Baik teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan dicatat ya atau bisa di-chat aja via chat Zoom-nya ya. Nanti setelah pemaparan nanti kita coba diskusi ya terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya atas perhatiannya. Sudah tampil ini di layar. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi ini menyambung terkait dengan fitur baru yang ada di Saktiling ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah bekerja sama dengan PT SKK ya. Nah, di sini kita ada aplikasi layanan anggota ya. Barangkali ada teman-teman yang belum mengimplementasikan. Jadi di sini ada layanan Saktiling yaitu layanan aplikasi anggota. Jadi layanan aplikasi anggota ini yaitu sebuah aplikasi ya untuk memudahkan anggota dalam melihat saldo simpan pinjam ya, kemudian mutasi transaksi ya. Kemudian di situ ada layanan misalnya transfer ke bank, transfer antar koperasi ya, kemudian transfer antar sesama. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah coba ya. Nah, bagi yang belum, nah ini silakan ya segera implementasi atau kalau mau tahu aplikasinya tinggal download aja ya di Google atau di App Store ya. Nah, sampai saat ini pengembangan di Saktiling sendiri ini cukup luar biasa. Artinya awalnya kita hanya bisa mengecek saldo simpan pinjam ya. Kemudian transfer antar anggota ya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang artinya kebutuhan-kebutuhan dalam fitur ini yaitu mengikuti kebutuhan di anggota ya atau di lapangan. Maka kita sebagai SKK itu bekerja sama dengan multi pihak ya, mulai dari perbankan, kemudian provider. Ya tujuannya satu, untuk kemudahan anggota. Ya. Sekarang Saktiling sudah sampai ke tahap pengembangan. Di sini kita sudah bisa transaksi ya antar uang digital ya. Nah, jadi nanti anggota-anggota itu juga sudah bisa menerima pembayaran ya, misal dari GoPay, OVO, Dana dan sebagainya ya. Nah, setelah itu sekarang kita kembangkan ya terkait dengan kondisi sekarang. Nah, tadi menyambung gagasan dari Pak Haryono tadi ya. Artinya bagaimana kita sebagai lembaga itu ikut juga ya membuka atau memberi wadah ya. Nah, pastikan di anggota-anggota koperasi itu mereka ada yang memiliki usaha, macam-macam jenis usahanya ya. Mau perdagang mau barang ataupun jasa. Nah, kadang di sisi anggota ini kesulitan gitu memasarkan produknya. Nah, di sini mungkin teman-teman di koperasi juga sebenarnya ingin gitu ya membantu anggota tuh memasarkan. Cuman kadang awalnya itu gimana gitu. Nah,
kita tanya awalnya ya. Nah, di sini juga kan artinya di masa sekarang kalau yang yang disebut dengan UKM ya. Nah, itu kan dari kementerian sendiri selalu digaungkan UKM kita harus naik kelas ya dalam produksi, promosi dan penjualannya. Nah, tapi naik kelas ini tuh kayak gimana gitu teknisnya gitu. Aksinya tuh kayak gimana? Masih bingung gitu ya. Nah, supaya tidak bingung di sini tim SKK dengan teman-teman coba kita buat yang lebih sederhana saja ya. Nah, kita siapkan wadah ya. Nah, jadi di sini sebagai awal ya untuk memperkenalkan anggota-anggota kita yang sebelumnya udah punya usaha tapi mereka sulit juga ya mempromosikan usahanya. Jadi kita buat sederhana saja ya. Mudah-mudahan harapannya dengan adanya wadah ini, nah lama-lama kita bisa mengarahkan anggota ini lebih familiar ya, lebih mengenal dalam menjalankan usahanya ya dengan sistem digital ya. Nah, tapi sebelum sampai ke level berikutnya ya ini kita harus memperkenalkan dulu ya. Nah, disinilah masa-masa yang istilahnya itu ya yang paling krusial yaitu pengenalan di awal ya. Nah, di sini dari SKK sendiri kita kembangkan fiturnya namanya Lacimat di Saktiling. Nah, Lacimat. Apa itu Lacimat? Nah, ada yang sudah pernah tahu Lacimat, teman-teman? Nah, jadi Lacimat ini yaitu teman-teman itu belum ya? Oke. Mudah-mudahan yang sudah nanti bisa berbagi gitu ya ceritanya. Kalau yang belum kita sama-sama ketahui apa itu Lacimat ya. Nah, Lacimat ini teman-teman di sini yaitu merupakan layanan ya pemesanan barang secara online ya. Jadi barang-barang yang dititipkan oleh anggota ke koperasi ya. Nah, pertama langkah awalnya itu kita coba bantu mereka. Kita listing dulu anggota yang punya usaha. Nah, Bapak Ibu nih yang punya usaha apa. Nah, kita coba listing dulu. Setelah itu, nah silakan Bapak Ibu yang sekiranya mau dibantu mempromosikan produk-produknya, nanti barang-barangnya bisa dititipkan ke koperasi ya. Nah, jadi setelah dititipkan ya artinya nanti koperasi kan mungkin hanya menseleksi barang apa saja yang boleh ya dipromosikan ya. Nah, nanti tinggal di ini aja. Nah, setelah itu nanti anggota ya yang selain yang punya usaha misalnya ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga gitu ya. Nah, kadang kan mereka itu membutuhkan sesuatu ya. Baik itu dalam kebutuhan pokok seperti makanan ya atau misalnya pakaian atau apapun itu. Nah, kadang mereka juga bingung gitu. Mereka mau belanja keluar tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan ya. Artinya apalagi ya untuk khususnya daerah Jawa Bali itu sedang PPKM darurat ya. Nah, mau ke sana kemari itu masih dibatasi. Nah, di sini coba kita juga bantu mereka ya untuk memenuhi kebutuhannya ya. Walaupun tidak semua tapi setidaknya koperasi bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan anggota tersebut. Nah, di sini koperasi ini coba mempertemukan antara tadi anggota yang udah punya produk tapi bingung memasarkannya dengan anggota yang istilahnya memiliki kebutuhan akan produk. Nah, coba kita pertemukan. Tadi kan sudah ya tahap awal artinya lembaga melisting dulu anggota, kemudian nanti barangnya tinggal dititipkan saja, mungkin di koperasi mungkin dibuatkan satu meja khusus atau misalnya satu ruangan ya. Nah, itu untuk menampung barang-barangnya anggota ya. Nah, di sini
keuntungan saat menggunakan Lacimat ini sebelum nanti saya tampilkan tampilannya seperti apa. Jadi keuntungan dalam menggunakan Lacimat ini di Saktiling pertama yaitu satu udah jelas ya, membantu memasarkan produk anggota. Nah, koperasi pun bisa ya. Nah, kalau koperasi biasanya terkait dengan merchandise ya. Nah, misalnya ada baju, misalnya ada topi gitu ya, atau ada apapun itu. Nah, itu silakan ya. Kalau produk anggota udah jelas macam-macam ya. Kemudian di sini cara pembayarannya sudah lebih mudah dengan Saktiling, artinya dengan saldo ya yang ada di rekening di koperasi ya. Jadi ketika belanja pilih barang bayar ya. Nah, nanti di sini ketika anggota menitipkan barang ke koperasi, nah itu secara teknisnya silakan ya koperasi dan anggota ya kalau misalnya ada pembagian bagi hasil atas penjualan barang yang di Lacimat. Misal saya titip barang, Pak, harganya sekian, nanti kalau laku ini saya kasih untuk koperasi. Artinya di situ anggota juga ikut berkontribusi dalam memberikan pendapatan ke lembaga. Ya. Udah jelas, ketika pendapatan lembaga ya naik, nah nanti kan tetap ya pendapatan itu akan dialokasikan sebagian ke SAU yang akan dibagikan anggota. Nanti kan SAU meningkat juga, ya artinya di sini harapannya saling berkontribusi antara lembaga sama anggotanya, ya. Nah, jadi seperti itu ya terkait dengan keuntungannya. Kemudian prosesnya, nah ini saya tampilkan dalam bentuk slide dulu ya. Jadi nanti setelah barang dititipkan ke lembaga, artinya oh ini, dah. Kemudian lembaga itu nanti akan mensortir barang-barang apa aja yang bisa dipromosikan lewat Lacimat ini ya. Nanti ada fotonya. Terus kalau bisa sih yang barang-barangnya itu yang paketan gitu ya. Jadi misalnya kan kalau sekarang kondisi sekarang itu yang lebih penting itu adalah pangan ya. Nah, pangan itu mungkin bisa paketannya isinya misalnya beras, minyak, telur gitu ya. Artinya lebih ke pangan gitu untuk kondisi sekarang. Tapi ke depan kan nanti macam-macam yang produk yang diterimanya ya. Nah, di situ nanti setelah disortir oleh lembaga dipilih ya. Kemudian ditentukan harganya, kemudian kapan produk-produk anggota ini dipasarkan di Lacimat. Jadi ada periodenya ya. Silakan lembaga sendiri tentukan. Misal nih sekarang mau mendekati hari sesuatu nih, misalnya tanggal 12 sekarang kan Harkopnas. Nah, silakan nih ada event apa Harkopnas. Nah, jadi ini kita bisa tentukan dipasarkannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu teknis nanti ya setelah pada saat pelatihan ya. Nah, jadi nanti tentukan dulu produknya, tanggal. Nah, setelah itu nanti akan otomatis di sini akan tampil ya di halaman Saktilingnya. Nah, ini di sebelah sini ya di pilihan kedua ini paket-paketnya ya. Nanti saya akan tampilkan secara real. Nah, ini paket-paketnya macam-macam ya. Nah, nanti bagi anggota yang lain kalau mau belanja nanti tinggal akses ya layanan Lacimat di Saktiling. Nah, itu udah dirilis ya fitur Lacimatnya. Mungkin teman-teman yang udah install Saktiling silakan ya dicek ada layanan Lacimat. Ya, bagi yang belum memiliki Saktiling itu segera ini ya daftarkan ke koperasi masing-masing ya dan install ya. Nah, nanti ada diklik Lacimat maka tampil produk-produk anggotanya. Nah, setelah itu pembeliannya cukup mudah ya. Artinya ya kalau mau butuh paket makanan ya kita pilih paket makanan gitu. Nah, selesai dipilih, kemudian proses pembayaran, artinya di sini pembayarannya menggunakan saldo rekening ya yang Saktiling sampai pembayarannya selesai. Nah, di sini nanti saldo anggota ini akan masuk ke saldo rekeningnya si koperasi. Jadi nanti koperasi buat satu rekening juga ya untuk transaksi Lacimatnya ya.
Nah, ketika pembayarannya berhasil, nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya. Nah, anggota yang tadi sudah pesan tinggal datang ke koperasi ya, dijadwalkan sama koperasi ya, jangan rame-rame ke koperasi. Artinya misal ada 10 orang yang udah pesan barangnya nih. Nah, nanti koperasi tinggal disampaikan aja ke anggota, silakan Bapak Ibu ambil barangnya jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian ya. Karena kita supaya mengatur pemberian barangnya ya. Nah, jadi di sini prosesnya setelah pembayaran, nanti info selanjutnya koperasi secara tampilan di Saktiling Dashboard nanti ada, itu mengecek siapa yang sudah pesan. Kalau sudah pesan, tinggal dijadwalkan untuk pengambilan barang. Atau misal koperasi bisa juga mengantar langsung kepada anggota ya. Nah, bagi yang ada misalnya itu transportasinya ya. Nah, sekalian lewat aja deh gitu, anterin aja gitu ya. Mungkin via petugas lapangan boleh gitu ya. Mau ngambil sendiri ke koperasi boleh ya. Itu silakan diatur aja ya. Nah ini nanti riwayat-riwayat yang terjadi di Lacimat ini akan tampil di Saktiling Dashboard ya. Nah ini seperti ini ya, pemesanannya siapa ya. Nanti statusnya sudah berhasil. Nah kalau sudah berhasil, artinya koperasi mempersiapkan aja barang-barangnya. Tadi yang ini yang belinya paket A, B, C, D. Nah, siapkan aja. Terus kasih tahu Pak datang jam 10 ya. Nih, Ibu ini jam 11 ya, untuk mengatur supaya tidak berkerumun. Nah, itu ya mungkin teman-teman sistem promosi dan pembelian kemudian pembayaran yang cukup sederhana untuk anggota. Ya kita jangan dulu bicara soal misalnya anggotanya harus menguasai tentang marketplace e-commerce. Nah itu kalau misalnya belum ada dasar, nah khawatirnya banyak yang bingung gitu ya. Ya pada kenyataannya juga demikian gitu ya. Mungkin teman-teman sharing-sharing ya. Wah, banyak anggota kita masih belum paham terkait dengan transaksi online itu. Nah, kita buat lebih sederhana aja seperti ini. Karena ini sebagai langkah awal dulu. Nah, ketika mereka nanti sudah terbiasa, sudah paham, jadi begini nih keuntungannya kalau saya jualan online. Oh, begini nih kalau saya beli online gitu kan ya. Nah, maka udah paham, maka selanjutnya nih koperasi ya mengedukasi lagi ke anggota. Mudah-mudahan di koperasi ya sudah ada yang namanya unit pendidikan anggota ya. Artinya nanti di unit pendidikan anggota itu nanti anggota-anggota bisa diedukasi terkait dengan promosi-promosi ya menggunakan sistem digital ya. Nah, ketika mereka sudah selesai di tahap ini, maka kita sebagai lembaga bisa menggiring mereka ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu dengan memanfaatkan wadah ya marketplace. Nah, di kita sudah jadi ya marketplace-nya. Nanti saya coba tampilkan. Tapi sebelum ke sana, kita kenalkan dulu ya kepada anggota. Nah, kadang suka bingung kayak gimana pengenalannya. Nah, contohnya seperti ini gitu, teman-teman ya. Nah, ini saya akan tampilkan di Saktiling ya, yang di handphone ya, yang Lacimat. Nih, saya konekkan dulu. Oke, nah ini tampilannya ya. Ini saya cari dulu Saktilingnya. Oke, seperti ini ya. Nah ini bagi teman-teman yang udah install Saktiling di handphonenya ya, silakan dicek saja.
Nanti ada layanan lacimatnya. Oke. Oke, nah ini saya tampilkan. Nah, terputus ya, kok nggak tampil ya? Bentar. Nah, ini saya posisi sudah login ke Saktiling ya. Nah, di bagian bawah ya ada teman-teman Lacimat. Nah, ini ketika diklik ya, nanti itu akan tampil produk-produk anggotanya ya yang dititipkan ke koperasi. Ini mah jawabannya, Kang Rio, saat ini koperasi kamu belum mengaktifkan fitur ini. Nah, nah itu bagi yang ini kan baru Bu fiturnya. Ya, ya. Jadi ini kita pengenalan dulu ya. Aktivasinya ke siapa Mas Rio? Waduh, nanti ya setelah ini saya jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tuh. Ini ada contoh kebutuhan pokok. Jadi nanti koperasi yang buat gambarnya, kemudian apa deskripsinya ya. Nah, seperti ini ya. Macam-macam nanti paket kebutuhan pokok, bersih, sehat ya. Nah, ini periode ordernya dari tanggal 21 sampai 10 Juli ya. Nah, ada berapa hari lagi nih contohnya. Sekarang tanggal 8 ya. Nah, tinggal 2 hari lagi nih ya. Nah, nanti tinggal pilih aja, ini ada ringkasannya. Selanjutnya tinggal pembayaran ya dengan masukkan PIN Saktilingnya ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dicek di Saktiling dashboard koperasi. Oh, nanti anggota ini udah pesan. Oke, kita siapkan. Seperti itu langkah-langkahnya teman-teman untuk fitur Lacimat ini. Jadi cukup sederhana ya. Mungkin kalau dijelaskan kepada anggota nggak terlalu ribet gitu ya. Kayak misalnya jualan apa di Tokopedia, Shopee. Nah, kita awali dengan tahap ini dulu. Ya, sebelum kita giring mereka ya untuk menggunakan marketplace ya. Nah. Oke, mungkin itu terkait penjelasan fitur terbaru dari Saktiling yaitu Lacimat ya. Jadi layanan pemesanan secara online. Oke, mungkin mungkin dilanjutkan ya ke sesi diskusi aja teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya ya terkait layanan terbarunya. Coba saya tanya, Mas. Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Yang perlu saya tanyakan mengenai produk anggota itu sebelum dipasarkan, itu tentu ada nego-nego dari pihak koperasi dengan anggota. Antara lain baik harga, kemudian ongkos pengiriman, bagaimana, terus standar produknya bagaimana, itu kan perlu itu ya. Ya. Lalu bagaimana untuk menentukan hal-hal seperti itu? Apakah pihak koperasi yang menentukan atau kedua belah pihak? Baik. Nah, jadi terkait dengan kriteria produknya ya. Nah, di sini untuk menentukannya biasanya dari anggota dulu. Artinya anggota biasa jualan produk ini itu berapa ya. Nah, ketika dia titipkan ke koperasi, nah ini misal nih harga biasa jual 10.000. Ya udah saya titip ke koperasi. Saya misalnya jualnya jadi 11.000. 10.000 itu buat saya sendiri
ya. 1.000 itu misalnya untuk jasa koperasi atau jasa penitipan. Nah, itu silakan Pak didiskusikan aja antara koperasi dan anggotanya, ya. Nah, terkait ongkos kirimnya pun sama, ya. Artinya kalau di sini kita lebih ke pelayanan internal anggota kita. Artinya masih skupnya itu skup satu wilayah, ya. Nah, nanti untuk pengirimannya itu silakan, ya. Bisa dari koperasi dikirim ke anggota, ya. Misal kalau ada anggota yang punya unit usaha misalnya atau transportasi misalnya seperti tukang ojek, itu bisa diberdayakan untuk sebagai kurir, itu juga bisa, ya. Atau anggota langsung datang ke koperasi, ya, dengan tadi diatur jam kedatangannya juga bisa. Jadi ini skupnya masih per wilayah aja, Pak, ya, belum secara luas sekali, gitu. Karena kita buatnya sederhana dulu. Nah, ketika sederhana ini sudah dirasakan manfaatnya, ya, kemudian sudah dijalankan, nanti baru kita kembangkan lagi. Seperti itu, Pak Mariono, bagaimana? Baik, terima kasih Mas. Tanya, Mas. Ya. Selamat siang. Siang? Dari saya yang CU Mutiara Mandiri tadi. Oh iya. Kalau formatnya semacam itu kan artinya koperasi yang membangun usaha ini. Maksudnya seperti itulah, Cimat itu di bawah koperasi kan seperti itu. Ya. Nah, makanya saya tadi tanya di awal, legalitas kami nanti, kami bergerak di bidang di bidang moneter, ya. Tiba-tiba kami punya usaha di bidang sektor real, perdagangan sektor real kan seperti itu. Apakah itu tidak berbenturan? Yang pertama satu itu. Terus usulan dari saya, kenapa tidak anggota langsung dari anggota ke anggota? Artinya anggota mampu membangun toko seperti kita memberikan platform pelayanan ke anggota. Anggota mampu yang telah memakai Saktiling membangun toko di situ. Ya. Setiap transaksinya kita kena cash umpamanya seperti itu kan. Kenapa tidak seperti itu? Artinya self service kan? Ya. Jadi koperasi lebih mudah mengelolanya. Baik. Luar biasa sekali, ya. Pertanyaan pertama terkait dengan legalitas, ya. Nah, kalau terkait dengan legalitas itu sangat jelas sekali, ya. Kalau misalnya sektornya itu adalah koperasi konsumen, udah jelas, ya. Artinya koperasi yang mengelola secara penuh, mulai dari stoknya, gitu ya, penjualan dan promosinya. Nah, kalau untuk skup yang ini tadi dari Pak Wayang, ya, oke, dari Pak Wayang. Nah, ini kita membantu anggota-anggota, ya, untuk lebih mudah itu menitipkan barangnya. Artinya itu koperasi itu hanya sebagai wadahnya anggota untuk menitipkan, karena lebih mudah, ya, memasarkan produk anggota di koperasi. Kenapa? Ya, kalau kondisi normal aja, ya, sebelum pandemi pasti kan banyak anggota yang datang ke koperasi untuk transaksi. Nah, pada saat transaksi kan sambil melihat-lihat, ini ada produk anggota bagus, ini cocok saya beli, kan gitu, ya. Artinya di situ cukup terbantu. Jadi di sini kalau ke legalitas sih artinya ya sah-sah saja, karena kan di sini kita sebagai media saja, bukan fokus, ya. Ya, ingat, bukan fokus. Kalau fokus udah jelas, ya. Nah, kemudian skupnya juga belum terlalu besar, ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi kenapa enggak langsung saja antar anggota dengan anggota, gitu, ya. Nah, di sini banyak teman-teman, ya, mungkin yang sudah melaksanakan sosialisasi atau edukasi terkait dengan hal-hal untuk mengembangkan bisnisnya usaha atau bisnis usaha anggota, yaitu banyak yang terkendala. Terkendala pertama apa? Terkendala tentang mindset, ya, mindset dulu. Ya, kebanyakan yang sudah melakukan ini cerita-cerita ke tim SKK ini, ya, sungguh luar biasa, gitu, ya. Artinya mengedukasi anggota buat toko secara mandiri, gitu. Wah, sangat
luar biasa. Nah, dengan seperti itu malah nanti akan lebih memberatkan sisi lembaga. Tapi kita sebagai lembaga juga ya punya apa ya, mungkin tanggung jawab atau dedikasi atau apapun itu disebutnya. Artinya ketika ada kondisi anggota ingin maju gitu ya dalam usahanya itu, ya coba kita bantu. Ya, kita kenalkan dulu. Nah ini tahap pengenalan inilah artinya kita tuh daripada kita menjelaskan secara menyeluruh ya, tapi hasilnya anggota masih bingung, coba kita awal dulu ya. Nah, dengan seperti ini anggota masih didampingi oleh lembaga ya. Mereka punya punya cantolan atau semacam, kalau ada sesuatu tuh saya tuh nanyanya ke siapa gitu, ke lembaga gitu kan. Maksudnya, Pak, ini gimana sih produk saya supaya bisa dipasarkan gitu, atau misalnya Pak, saya memerlukan dana untuk misalnya operasional harian. Nah itu kan mereka tuh ada ininya, ada konsultasinya gitu ya. Nah disitulah peran lembaga itu mengedukasi, oh ya Pak, lebih baiknya seperti ini dulu, coba titipkan dulu, nanti kalau udah dirasakan manfaatnya selanjutnya, nah baru deh Pak, coba deh sekarang ikuti pelatihan ya di koperasi. Di situ ada misal pelatihan packaging, nah misalnya ya. Terus udah pelatihan packaging, mungkin ada pelatihan apa lagi. Nah, disitulah ya supaya anggotanya tahu dulu gitu, mengenal dulu gitu ya. Ya harapannya nanti kalau mereka udah siap sendiri, ya itu mereka ya silakan mereka karena udah bisa ya silakan aja gitu menginovasi dirinya sendiri. Artinya kita nanti sandingkan penjualan mereka dengan sistem e-commerce atau marketplace ya. Terus yang ada nih Pak antara anggota dengan anggota ini, kalau misalnya mereka terjadi transaksi antar anggota ya, yang tidak ada kaitan dengan lembaga itu, mereka itu tidak ada kontribusinya terhadap lembaga ya. Misal nih, saya langsung belanja aja ke anggota itu ya, walaupun kita sesama anggota koperasi gitu, karena kita langsung aja ya nggak ada kontribusi apa-apa. Tapi kalau ketika adanya terkaitan dalam proses transaksi mereka, ya contohnya seperti ini. Nah, mereka itu secara tidak langsung itu sudah berkontribusi. Artinya apa? Kontribusinya kan pasti setiap transaksi ada marginnya ya, atau jasanya ya. Nah, jasa itu kan nanti akan masuk ke pendapatannya lembaga. Ya. Nah, itu harapannya, Pak. Kenapa tetap didampingi anggotanya ya. Nah, biasanya awal-awal itu pengenalannya yang itu. Mungkin seperti ini ya, kalau saya dalam pemikiran saya Mas, seandainya kita mengajarkan anggota ya, sama-sama halnya ini, cuman kan ini yang mengelola langsung koperasi kan seperti itu Lacimat ini kan. Sedangkan di luar sana pemahaman tentang e-commerce itu udah cukup luas di masyarakat. Nggak bisa kita pungkiri. Udah ribuan triliun aset dari nilai dari transaksi e-commerce kan gitu. Artinya masyarakat terbuka untuk itu dan anggota koperasi juga terbuka untuk itu. Maksud saya dalam hal pemahaman ini ketika anggota mampu melaksanakan sendiri, koperasi sebagai pihak ketiga. Artinya contoh seperti kami kan KSPC Mutiara Mandiri itu posisinya mengelola e-money-nya. Seperti itu. Nah, di situ yang kami harapkan kan e-money-nya yang kami kelola. Mungkin ada produk GoPay dan lain sebagainya. Mungkin besok bisa dibangun oleh PT SKK semacam itu kan. Nah, maksud kami disitulah gerak kita. Kalau bisa sih usulan saya seperti itu. Terima kasih. Soalnya ngajar kita menggunakan aplikasi dengan tidak itu waktu yang dibuang sama soalnya. Betul. Nah itulah menyambung tadi, artinya tahapan edukasi anggota itu yang sangat krusial. Artinya sangat penting sekali ya. Pentingnya apa? Memberikan pemahaman. Ya. Tapi dalam memberikan pemahaman butuh waktu. Ya. Nah,
yang sudah dilakukan sama teman-teman koperasi lain yang sekarang posisinya mereka sudah anggotanya sudah lebih familiar dengan hal-hal seperti itu. Ya, awal ceritanya juga sama. Mereka tahapannya edukasi kepada anggota. Waktunya cukup panjang, ya. Tapi itu kuncinya. Ketika edukasi ke anggota terus-terusan ya dan berkelanjutan ya. Nah, nanti lama-lama ya anggota udah mulai pada mengetahui dan paham ya terkait dengan transaksi digital. Hanya tinggal kita pertanyakan kepada lembaga kita sendiri, sudah siapkah ya? Artinya kita sebagai lembaga itu sama-sama gitu ya, sosialisasi ya kepada anggota terkait dengan transaksi seperti ini ya. Ya harapannya kalau misalnya anggotanya sudah paham, ya udah jelas. Akhirnya nanti semua transaksi itu tetap dikelola oleh lembaganya. Ya, cuman itu ya tetap tantangan di awal itu edukasinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya usulannya dari Pak Wayang dari Mutiara Mandiri ya. Oke, silakan teman-teman. Boleh Kang Rio bertanya? Oke, ini Bu Neni ya Ya, dari Koperasi Nurul Iman Sukabumi. Oke, baik silakan Bu. ini Kang Rio untuk menentukan paket-paket itu ya. Ya. Untuk menentukan paket-paket itu apakah koperasi sendiri yang membuat paket-paketnya itu dan bagaimana cara menampilkannya nanti? Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Maaf Rio, Iya, Suster. maaf saya mencoba masuk, Oke. sedikit mencoba men-sharingkan dan juga menanggapi dari beberapa pertanyaan. Pada dasarnya PT SKK ini hanya menyediakan platform saja yang dalam hal ini Laci Mart yang sekarang sudah ada di aplikasi Saktiling. Sebenarnya berangkat dari pengalaman kenapa aplikasi ini ada di Saktiling, Laci Mart ini. Sebenarnya kita menampung, SKK sendiri menampung dari beberapa kebutuhan koperasi-koperasi yang punya kesulitan ketika harus mendampingi anggota-anggota yang punya usaha. Sedikit menjawab, mungkin membantu memberikan gambaran dari Ibu barusan yang bertanya dan tadi Bapak Sulfikar ya kalau nggak salah. Nah, yang kebetulan saya juga mengelola di CO Mandiri, itu punya anggota yang punya usaha. Kami memang punya platform sendiri yang kaitan seperti yang tadi disampaikan usulannya Pak Sulfikar itu punya platform e-commerce-nya sendiri. Nah, kami sekarang ini sedang mengerjakan itu. Tetapi dalam prakteknya ketika kami mengedukasi itu bukan hal yang mudah ketika anggota yang kami layani ini adalah kelompok-kelompok kecil bahkan mikro. Contohnya, ketika produk mereka dimasukkan di aplikasi Laci Mart, ketika ada beberapa anggota lain yang sebagai pembeli ini mencoba melakukan order, itu nggak serta-merta kalau kita gambarannya misalnya pesan di Shopee atau kalau yang semacam GoFood itu lewat GoFood ya, itu pesan langsung ditanggapi sama penjualnya. Nah, dari pengalaman kami ketika ada yang order itu nggak cepat diproses. Jadi prosesnya masih nunggu terus gitu. Nah, padahal uang sudah terpotong nih yang menggunakan Saktiling tadi. Uang sudah kepotong. Nah, ini kenapa peran tantangan terbesar di koperasi itu soal mengedukasi ini. Anggota kita kebanyakan terutama yang mikro itu tidak terlalu aware meskipun mereka pingin, iya saya pingin dagangannya laku, iya pingin penjualannya semua bisa online gitu. Tetapi ketika kita masukkan mereka di platform ini,
nggak serta-merta mereka bisa aware di situ. Jadi nunggu masih harus dikontak lagi. Bu, saya sudah order lewat Lacimart, tolong dibuka. Nah, harus begitu. Nah, untuk menjembatani sebelum kita bisa koperasi mendirikan sendiri proses lewat Lacimart ini, maka PT SKK mencoba membantu menyediakan layanan yang ada sekarang ini, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Rio, supaya anggota-anggota yang masih belum paham, belum terbiasa dengan yang namanya online, itu sudah mulai dilatih. Nah, tidak harus sih koperasinya melayani langsung, karena kita ini hanya buka lapak secara virtual gitu ya, yang nempel di Saktiling ini. Nah, produk-produk itu boleh ditunjukkan, misalnya satu toko, satu anggota yang punya jualan, lalu dibuatlah kira-kira produknya apa, lalu difilter nih sama koperasinya. Oh, produk ini layak untuk dijual lewat laci. Lalu kalau itu memang dilihat, oh masih harus diperbaiki. Nah, peran koperasi itu di sini. Bukan soal transaksinya semata-mata, bukan itu. Tetapi mengedukasi supaya mereka siap untuk naik kelasnya ada di situ. Biasanya soal kesulitan yang kami alami dalam proses pendampingan, produk itu difoto, itu cara ngambil fotonya nggak bagus. Mendeskripsikan barang yang dijual itu juga nggak biasa mereka. Maka itu tugasnya koperasi untuk mendampingi. Kalau nanti dalam proses pendampingan ini beberapa anggota yang nanti bisa disiapkan untuk menjadi calon mitra ketika nanti koperasinya membuka e-commerce, maka ini nanti tinggal kita saring aja. Mana yang bisa kita naikkan masuk e-commerce, mana yang masih ada di platform Lacimart yang sekarang ada ini, yang tadi sudah dipaparkan. Nah, soal nanti mau jualnya model paketan atau harganya mau nego bagaimana, itu kebijakan internal di koperasinya. Kalau SKK sendiri nggak punya kewenangan di situ, jadi SKK hanya bisa menyediakan platformnya. Saya kira sedikit itu yang memberikan gambaran, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Begitu, Mas Rio. Oke, baik, terima kasih, Suterlinda ya. Nah, jadi terkait dengan nanti secara produk gitu ya, atau kemudian terkait harganya, itu silakan lembaga dan anggotanya sendiri ya, mau seperti apa. Nah, ini menyambung lagi terhadap pertanyaannya Ibu Neni dari Sukabumi. Nanti model paketannya ya silakan aja Bu ya, disesuaikan aja, artinya yang boleh apa aja ya, mau paketan mau satuan juga. Terus nanti cara memasukkannya, nah nanti setelah teman-teman mengetahui adanya fitur Lacimart ini ya, ini langsung aja. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan Lacimart di Saktiling ini ya, silakan ya menghubungi PT SKK ya. Nanti kita akan berikan trialnya ya. Nah, ini mumpung diberikan kesempatan trial, silakan dicoba ya. Nah, kalau nggak salah ini sampai akhir tahun ya Pak Indra ya, trialnya ya. Nah, itu dicoba nanti pada saat nanti kalau ada yang langsung implementasi, nanti kan ada pelatihan dulu Bu. Nah, nanti pada saat pelatihan kita akan terangkan bagaimana memasukkan produknya, fotonya, sama deskripsinya. Mungkin begitu Bu Neni ya dari Sukabumi. Ya, Mas Rio. Halo. Halo, siapa ini? Bisa ikut usul atau menyampaikan pendapat? Oke, ini dengan Pak Sugeng ya? Iya Pak, dari Oke. Jogja. Oh, dari Jogja. Oke, KSP Adil. Silakan Pak usulannya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Ini kabar baik ya, yang dulu Lacimart sudah kita diskusikan ya, awal-awal cerita dulu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan sehingga sudah sampai tahap ke
pengenalan tentang Lacimat pada teman-teman yang bergabung di dalam SKK. Ini tentu saja kabar baik dan selamat apresiasi buat tim SKK Saktiling. Tepuk tangan semua dulu buat SKK. Waduh, terima kasih Pak. Oke. Ini luar biasa. Artinya apa? Kebutuhan tentang anggota itu tidak hanya butuh soal dia mengangsur dan juga simpanan wajib. Ternyata Saktiling kita sudah mulai pelan-pelan dan membangun, mengedukasi kepada anggota memang tidak mudah. Terutama ketidakmudahan itu terbukti kita yang sudah Oktober 2018 sekarang sudah 2021 ini juga pemanfaat Saktiling masih sangat sedikit. Karena itu memang betul yang disampaikan oleh Suster tadi, bahwasanya salah satunya adalah tidak mudah untuk mengedukasi bagaimana agar para anggota itu memanfaatkan Saktiling itu sendiri. Nah, karena tidak semua itu mereka paham akan Android, tidak paham semua tentang hal-hal yang lain, termasuk sumber daya manusia yang ada di dalam internal kita pun juga harus ikut di-upgrade dalam rangka untuk turut serta mensosialisasikan bahwasanya Saktiling itu yang sampai detik ini sangat bermanfaat. Nah, sekarang ada penambahan fitur baru, tentu saja ini semakin menarik ini. Ya, walaupun nanti kita tetap ada PR-PR besar yang harus kita sampaikan ke anggota dalam rangka untuk agar Lacimat ini nanti betul-betul menjadi salah satu wadah yang bisa menambah pendapatan anggota sehingga akan berdampak pada kewajiban terhadap koperasi dan insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan. Kalau anggotanya sejahtera, insya Allah ini tidak lepas dari yang namanya wadah Lacimat ini dalam mengembangkan usaha. Nah, menurut saya ini sekali lagi kami selaku pemanfaat Saktiling walaupun belum maksimal, saya mengajukan untuk bisa ikut trial ya, sehingga nanti kita tidak ketinggalan zaman. Saya rasa itu Pak Lurio selaku moderator dan juga pengisi session Unit ini, mudah-mudahan Lacimat insya Allah segera bisa hadir di tengah masyarakat, di tengah anggota seperti layaknya Blibli, kemudian CDID, kemudian Bukalapak dan sebagainya. Terima kasih, itu aja. Salam hormat kepada semua teman-teman kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng ya dari KSP Radio Jogja. Nanti setelah sesi silakan aja Pak ya dikirim aja ya untuk implementasinya ya. Nanti ditunggu konfirmasinya. Oke, baik. Oke Mas Rio, saya coba ingin masuk untuk menyampaikan sesuatu. Boleh, silakan Pak. Jadi Lacimat ini posisinya berperan sebagai pembantu marketingnya anggota. Jadi nanti bukan posisinya sebagai toko penjual barang miliknya anggota ya. Jadi sistem artinya hanya berperan sebagai pembantu. Karena kalau sistemnya memiliki barang anggota nanti perlu izin lagi seperti Indomart, Alfamart, kan akhirnya lembaga keuangan perannya berbeda. Nah, seperti yang diungkapkan Mas siapa dari yang tadi ya. Jadi Fikar tadi ya. Ya, sudah lupa. Ya, jadi itu ya. Jadi pengertian yang disampaikan menurut penangkapan saya adanya Saktiling ini Lacimat berfungsi sebagai memfasilitasi produknya anggota untuk membantu memasarkan. Ya begitu. Ya toh. Ya, seperti itu. Terima kasih informasinya. Hanya yang perlu saya tanyakan untuk programnya. Barangkali untuk yang belum punya Saktiling,
Tentu kalau mau mengakses Sakti-Link Ya. itu dengan harga yang dari awal tentu berbeda dengan yang sudah punya Sakti-Link, sehingga seandainya mau seperti saya sudah menggunakan Sakti-Link sejak awal ada Sikundo, kemudian muncul Sakti-Link, kemudian ini Lacimat. Tentu kalau seandainya update itu kan mestinya harganya berbeda ya dari awal yang belum pernah menggunakan Sakti-Link. Begitu Mas, kira-kira ya gitu ya. Iya, baik. Saya tanyakan yang saya tanyakan itu bagaimana seandainya yang sudah punya Sakti-Link update, lalu kira-kira harganya dengan programnya itu kan tentunya berbeda dengan yang sama sekali nol belum menggunakan Sakti-Link. Oh, gitu, baik. Nah, kalau untuk yang saat ini adalah fitur terbaru ya, yang Lacimat ini. Jadi bagi siapapun yang sudah implementasi Sakti-Link itu langsung ada fiturnya. Nanti terkait dari teman-teman yang belum menggunakan Sakti-Link, nanti itu ada proses administrasinya ya. Nanti proses administrasinya pasti ada perbedaan Pak di situ ya. Tergantung kapan lembaga itu bermitra dengan kami. Seperti itu aja. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, sungguh luar biasa ya diskusi dengan teman-teman ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan ya diskusi di siang hari ini. Ya mungkin waktu kita sediakan sampai 14.30 ya teman-teman ya. Mohon izin Pak Rio. Oke, silakan Pak Made Duria, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua senusantara. Salam kenal dari saya Made Duria, Kopasimapan dan Pasar, pendatang baru di SKK. Yang pertama, konsep ini kan baru sesama anggota di dalam satu wadah koperasi ya Pak Rio, kalau tidak salah saya tangkap ya. Ya, betul. Konsepnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kami Kopasimapan sedang berproses ininya, akselerasinya dengan SKK. Mohon dibantu, saya sudah mau ngegas ini, tapi talinya masih putus Pak Rio. Bisa dibantu secepatnya bisa di settle gitu ya sistemnya ya. Sekarang sedang berproses pembenahan, mudah-mudahan tidak lama lagi kami sudah bisa menggunakan mobile-nya, termasuk nanti mengakses aplikasi yang terbaru, fitur yang terbaru. Sehingga kami, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ya pasti tantangannya ke depan adalah bagaimana mengedukasi anggota kan gitu ya, menggunakan sistem ini. Kadang-kadang karena anggota kita masih di level menengah bawah generasi lama gitu ya, mengenal teknologi itu rada-rada masih gugup. Nah itu kita akan upayakan itu, perjuangkan. Harapan kita ke depan, kami Kopasimapan dengan terkoneksinya Mapan dengan SKK, ya, Mapan nanti akan menjadi lebih bernilai jual di masyarakat ya. Tantangan ke depan bagaimana nanti kita bisa merekrut anggota-anggota kaum milenial yang saat ini asik dengan gadgetnya ya, dengan Android-nya. Itu tantangan kita. Itu saja Pak Rio, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Made Duria ya dari KSP Mapan ya. Dari SKK sendiri ya akan selalu support ya terkait aplikasinya ya secara teknis. Ya mudah-mudahan ini akan mempercepat juga ya prosesnya ya. Dan cepat juga nanti anggota-anggota yang di Mapan juga ya bisa menikmati layanan-layanan yang di Sakti-Link ya. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman bagi yang ingin berdiskusi ya. Kami sediakan waktu sampai 14.30 ya. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini
kita dari SKK sendiri itu bisa tahu juga ya kebutuhan dari teman-teman tuh apa saja ya. Nah, saat ini yang kita coba sampaikan adalah kemudahan ya dalam mempromosikan produk di anggota-anggotanya ya. Karena tadi terkait dengan sungguh luar biasa kali ya kalau proses edukasi kepada anggota itu. Ya. Halo Pak Rio. Ya, halo tadi dengan Pak siapa ya? Halo? Halo Pak? Coba diaktifkan lagi mikrofonnya Pak, silakan Pak. Halo. Halo Pak, ya dengan Bapak. Dari Surabaya Pak. Oh ya, silakan. Silakan dengan. Iya. Maaf tadi saya pikir mulai jam 2, ternyata mulai jam 1. Oh iya. Oh ini Pak Fabian ya, bukan? Iya betul. Oh iya Pak Fabian ya dari Koperasi Sekawan Maju. Siap, silakan Pak. Mengenai sambungan dari koperasi mana tadi? Karena kita kan belum pakai ini ya Pak, Sakti Link itu. Oh, nah, iya. Kalau kita masuk ke sana itu biaya tambah berapa itu Pak? Apa gratis? Baik. Ada lagi Pak yang itu yang disampaikan? Oke. Terus yang kedua, ini kan sekarang ini lagi sosialisasi mengenai asuransi dan permalah. Nah ini besok ini waktu sosialisasi ini itu kan ada apa namanya itu item yang bisa diurus manual. Apakah di Saktiling itu tidak dibuat supaya tinggal disambung nanti ke Daperma? Gitu. Kita tinggal kasih password ke mereka, mereka bisa buka di Saktiling itu untuk buka sambung ke Daperma itu, sehingga kita nggak buat manual lagi, Pak. Karena itu waktu sosialisasi kemarin itu banyak item yang harus kita kerjakan. Itu kalau apa bisa Saktiling ini nanti bisa juga buat itu, tinggal nanti kan data yang ada di CU masing-masing itu bisa tinggal kasih password lah ke Dapermanya, sehingga mereka langsung buka passwordnya, semua data yang berkaitan dengan Daperma tadi itu bisa dibuka lewat situ. Iya. Oke Pak, baik Pak Bayan. Karena itu tadi kesulitan kita itu apa? Kita nggak bisa melakukan tugas yang lain dengan data yang gitu. Kalau ada Saktiling mungkin nanti kan kita tinggal klik sudah masuk ke sana. Berarti kita bisa garap yang lainnya itu, mempermudah. Oke, baik. Itu mungkin saja Pak yang saya tanyakan. Oh ya, baik Pak Fabian ya. Baik, saya coba tanggapi. Yang pertama terkait dengan teman-teman yang masih belum implementasi Saktiling ya. Nah, itu silakan aja diajukan ke SKK ya seperti biasa. Nanti terkait biaya-biaya itu nanti kita susulkan ya pendaftarannya. Nah, nanti kita lihat juga lembaganya sudah bermitra kapan ya. Kemudian untuk yang kedua untuk Pak Fabian ya, ini mungkin di luar topik soal Cimat. Mungkin nanti untuk yang terkaitan dengan tadi ya Daperma yaitu sebuah asuransi ya, itu mungkin kita akan buat sesi khusus mungkin ya, kita akan bahas terkait bagaimana integrasinya ya, mungkin Pak Fabian ya, nanti ditunggu aja, mungkin kalau kita udah ada agendanya nanti kami sampaikan ya. Nah, karena itu sesi khusus ya kalau yang selanjutnya. Oke. Mas Rio. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan tadi dengan siapa ya? Teguh. Oh, Pak Teguh. Ya, halo. Batra Sejahtera ya, Tulungagung. Mau menyampaikan beberapa hal.
Oke. Yang pertama, silakan. yang disampaikan Pak Zulfikar tadi sepenuhnya benar sebetulnya. Hmm. Jadi memang kita izinnya hanya simpan pinjam ya, keuangan. Bisa dipahami kalau ini baru sebatas rintisan, tahap awal, tadi dikatakan Suster Linda tadi pembelajaran untuk anggota, supaya paham, memahami, dan bisa melakukannya sepenuhnya bagaimana memasuki pasar digital. Untuk kemudian pengantar saja, untuk kemudian masuk ke marketplace. Sebagai tahap awal bisa dipahami. Tapi memang ke depan itu harus dipikirkan bahwa harus dipahami bahwa lembaga itu tidak bisa, lembaga koperasi tidak bisa jualan. Jadi memang hanya sebagai perantara, seperti tadi disinggung Pak Haryono. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi disampaikan Pak Zulfikar, sebaiknya PT SKK dan mitranya, yaitu para pengguna Sikundo dan Saktiling, itu hanya menyediakan platform. Kemudian untuk layanan jual dan beli itu langsung berhubungan anggota dengan anggota, peer to peer. Itu bukan berarti lembaga tidak bisa mendapatkan keuntungan, tetap bisa. Karena kita yang mengelola platformnya. Jadi kalau anggotanya jualan beras ke anggota lain secara langsung ketemu, itu kita tidak bisa ada mengutip biaya administrasi, tidak bisa. Tetapi kalau jualnya lewat lacimat yang dikelola oleh lembaga, SKK dan primer, tetap kita bisa mengutip biaya penggunaan, biaya transaksi. Tetapi bukan kita yang repot ngopeni dan sebagainya, karena itu bukan core usaha kita ya. Itu kedepannya harus seperti itu. Lalu mengenai ongkos kirim tadi, kenapa tidak dibuatkan saja fitur transportasi sehingga anggota bisa memilih ambil sendiri ke kantor, apa minta diantar oleh petugas dengan biaya yang disepakati, ataukah pakai GoSend atau GoFood atau yang lainnya. Nah, kenapa tidak dibuatkan fitur seperti itu saja? Jadi waktu misalkan saya beli satu paket beras harga 150.000, ada dikirim pakai apa? Oh, saya datang kantor, saya klik, saya datang ke kantor. Jam berapa? Jam sekian. Atau oh pakai GoSend saja, ya klik pakai GoSend, dibayar pakai Sibuhar. Kenapa tidak dibuatkan seperti itu saja? Lalu yang terakhir, ini karena memang rintisan mungkin ya, jadi memang masih bersifat lokal ya. Tetapi yang saya bayangkan dulu ketika lacimat dibahas, itu kalau saya jualan, anggota saya jualan, itu bukan hanya dia jualan kepada anggota saya sendiri, kepada anggota koperasi saya sendiri, primer saya. Tetapi seharusnya yang dia jual, yang anggota saya jual, itu harusnya bisa dilihat dan bisa dibeli oleh seluruh pengguna Saktiling se-Indonesia. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan jualan beras, ya yang beli teman sendiri, tetangga sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau saya jualan parut, jualan sendok, itu kan bisa dibeli oleh teman-teman dari Ambon, dari NTT, dari Sumatera. Nah, itu bayangan. Oh, tadi belum terakhir. Yang terakhir ini, ada masa trial hingga akhir tahun. Lalu setelah akhir masa trial itu bagaimana? Biaya implementasinya bagaimana? Biaya pelatihannya bagaimana? Apakah bisa sekalian dijabarkan sekarang? Terima kasih Mas Rio. Baik, sungguh luar biasa sekali ya dari Pak Teguh, Bahtera Sejahtera ya. Mungkin nanti saya tanggapi ya. Mungkin nanti teman-teman dari SKK juga bisa menambahkan ya terkait lembaga koperasi ya itu menyediakan platformnya, itu artinya sudah benar, artinya di situ hanya menyediakan platform. Nah, nanti untuk proses kayak misalnya tadi ya, nanti item-itemnya ya di sisi anggota, ya itu kalau kita ya posisi anggotanya kita itu sudah naik kelas lagi, artinya mereka sudah terbiasa ya
Maka di kami sendiri PT SKK ada Lacimart yang bentuknya e-market ya, marketplace-nya. Nah, itu nanti bisa disaring ya ke sana. Artinya nanti pengelolaannya semuanya itu udah di sisi anggota. Ya. Artinya mulai mereka masukin produknya, harga jualnya, deskripsinya. Cuman sebelum sampai ke sana ya kita kan pasti pengenalan dulu. Terus kan kita harus ada pengantar. Kalau misalnya mau posting ke jualan di marketplace-nya yang Lacimart ya, yang versi webnya itu fotonya dibuat sebaik mungkin, deskripsinya semenarik mungkin ya. Kalau sudah ada di level itu ya Pak ya. Nah, itu kita udah siap juga dari SKK. Kemudian tadi memang betul ya, untuk pelayanan Lacimart ini masih di internal koperasi ya. Nah, ini mungkin jadi usulan juga buat kami, artinya Lacimart ini bisnis di semua wilayah ya. Nah, ini kita catat dulu usulannya. Nah, terkait tadi trial ya, setelah akhir tahun bagaimana, mungkin dari teman-teman SKK nih ada yang bisa memberi gambaran? Tes ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Saya Indra dari SKK. Mungkin sambil menjawab juga beberapa pertanyaan tadi, memang ini jadi diskusi yang ramai banget ya, jadi seru banget. Jadi memang fitur Lacimart di Saktiling ini sebagai awalan untuk koperasi-koperasi yang mungkin ingin ada wadah untuk menyalurkan produk-produk mungkin anggotanya yang punya usaha dan sebagainya. Jadi seperti titip dulu di sini, atau mungkin kita kumpulin dulu deh barang-barangnya yang mau dijual oleh koperasi apa aja yang dari anggota. Nah, itu kita kumpulin di Saktiling, nah, munculkan di sana, bisa diorder. Nanti setelah memang udah ada rekapan, misalnya barang A sekian ada yang beli, barang B, nah, nanti kita informasikan ke anggota, anggota barangmu dibeli sekian gitu, nanti siapin barang-barangnya. Jadi memang bukan koperasi yang menjual, karena memang satu badan usahanya ya memang ada yang terbatas, memang ya udah core bisnisnya ya hanya ini aja gitu, nggak bisa untuk jualan dan sebagainya. Itu memang harus dititipkan, jadi memang tidak diarahkan sebagai koperasi yang jualan, karena nanti bisa ada masalah dengan izin ya, karena balik lagi ke izin lagi. Izinnya apa kamu? Kok kamu jualan? Waduh, nanti ditangkap kayak gitu mungkin. Jadi kalau misalkan ini memang konsepnya adalah membantu anggota yang memang punya usaha, punya barang-barang tertentu yang memang mau dipasarkan. Itu kita seleksi mungkin dari pihak koperasi, mungkin ada mekanisme tertentu yang bagaimana nih barang yang bisa masuk ke Lacimart di Saktiling. Nah, itu ada seleksi tertentu yang mungkin nanti diserahkan ke pihak koperasi masing-masing secara internal. Nah, kemudian mungkin jawaban untuk yang Lacimart ini kok kecil ya skupnya dan sebagainya. Ya, betul, memang ini skupnya memang sangat kecil, hanya di Saktiling dengan barang yang terbatas. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu koperasinya yang sudah siap, kita juga memang tadi udah jelaskan ada Lacimart yang memang platform beneran seperti e-commerce yang kayak Tokopedia dan sebagainya, yang memang ya mungkin nggak bisa dibandingin sih, nggak sebesar itu juga, tapi sudah mirip-mirip ke arah sana. Itu memang namanya Lacimart juga Bapak Ibu. Mungkin yang dari koperasi KSP TEP di Bali sama CO Mandiri mungkin sudah implementasi duluan. Mereka ada osl.casa.id itu pakai Lacimart SKK juga. Terus ada juga dmo.laci.id itu yang dari CO Mandiri, itu mereka pakai Lacimart juga yang versi e-commerce platform beneran. Jadi ketika memang koperasi Bapak Ibu sudah siap, kita juga membuka hal tersebut untuk bisa diimplementasikan di koperasi Bapak Ibu. Beberapa memang seperti di TEP itu mereka bikin semacam badan usaha sendirilah yang memang untuk ngurusin itu. Jadi koperasi hanya untuk pembayaran lah seperti itu. Jadi memang untuk skupnya hanya untuk pembayaran, untuk menampung uang dan sebagainya. Dan usaha untuk Lacimartnya memang dipisah. Mereka punya ide untuk bikin lagi hal yang baru, ataupun mungkin hanya untuk kami hanya membina ya teman-teman di sini yang bantu untuk jualannya dan sebagainya. Kalau masalah biaya, oh ya silakan. Halo. Ya. Ya, kalau masalah biaya nanti bisa
kita bicarakan sih Bapak Ibu ya, terutama untuk yang belum implementasi Saktiling seperti tadi dijelaskan. Namun kalau untuk lacimat yang spesifik yang di Saktiling ini, itu tenang Bapak Ibu. Kita juga nggak mau kasih harga yang mahal-mahal, juga pelatihannya juga kan butuh effort ya. Ketika kami menjelaskan ke pihak koperasi juga masih ada wacana panjang, harus jelasin ke anggotanya lagi, mungkin harus mendidik lagi ke pihak si anggota yang untuk menjual barang dan sebagainya. Demikian mungkin penjelasannya. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditambahkan dengan yang lain. Terima kasih. Jadi masih terjangkau ya mungkin ya kalau udah habis ya. Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau nambahin untuk masalah, biasanya Suster Linda nih kalau masalah bayar-bayaran nih. Iya, nanti soal bayar-bayar, yang penting Bapak Ibu di koperasinya masing-masing bisa menaikkan dulu pertumbuhan di Saktilingnya. Karena kalau nanti belum nyantol Saktilingnya, lacimatnya juga nggak bisa jalan. Jadi itu aja, tingkatkan pertumbuhan sambil kita bisa mengupayakan yang belum pakai Saktiling supaya sudah mulai didaftarkan untuk bisa nyantol Saktilingnya. Yang sudah pakai tetapi Saktilingnya pengguna Saktilingnya nggak tumbuh-tumbuh, saya kira dengan adanya platform yang baru ini itu bisa meningkatkan, menjadi daya tarik juga untuk anggota untuk mau pakai Saktiling. Saya kira itu. Selama ini kalau bicara biaya-biaya, kita gampang-gampang aja kok. Yang penting anggota koperasinya bisa meningkatkan pertumbuhannya, itu aja kalau kita. Gitu ya Pak ya? Oke, itu mungkin untuk Pak Teguh ya dari Pak. Satu lagi Mas Rio, yang transport tadi. Saya usul ada pilihan itu, bukan hanya... Oke, aneka ininya ya, pengirimannya ya. Reorder ya. Ya, artinya... Nah, sedikit saya menjawab yang ini tadi, yang soal pengantaran tadi itu. Jadi, hampir rata-rata anggota yang UKM ini selalu punya kesulitan soal pengantaran. Nah, kalau nanti kita bisa koperasinya mengarah ke e-commerce tadi, maka kita bisa memberdayakan anggota-anggota kita yang bisa menjadi kurir. Nah, punya armada sendiri untuk ngurus itu, tetapi itu masih jangka panjang. Bukan platformnya yang nggak siap, tetapi kebanyakan koperasinya yang belum siap untuk mengedukasi. Nah, untuk pengantaran ini maka lewat lacimat yang nyantol di Saktiling ini, kita mulai melatih. Kalau ada pesanan nih lewat koperasinya, lalu pengantaran sudah mulai dilakukan. Ini ada pesanan begini dari koperasinya itu mengatakan pada anggotanya ada barang yang ada orang yang mau order, silakan diantar barangnya atau langsung bisa diantar ke kantor atau bisa langsung ke tempat, begitu kesepakatannya. Nah, itu mulai dilatih di situ. Soal biaya, ya silakan nanti koperasinya menentukan dicas berapa. Kami juga di sini juga melakukan begitu. Oke, untuk sementara kita berikan Rp3.000 begitu. Itu juga sudah membantu mereka. Gambarannya begitu. Apa tadi Mas Teguh ya? Iya, Suster. Menjawab ya. Iya. Ya, sementara ini sebetulnya gini, Suster. Itu baik ya, jangka panjangnya ke depannya itu kita bukan membuka lapangan kerja yang lebih luas dengan adanya jasa kurir yang dikelola oleh koperasi sendiri. Tetapi untuk saat ini masalahnya kan misalkan anggotanya tersebar agak berjauhan, kemudian pilihannya hanya karyawan kantor ngantar ke rumahnya atau orangnya yang datang sendiri ke kantor untuk mengambil. Jadinya kan malah menghambat itu. Maksudnya gini, ya mending saya beli sembako ke tetangga saya daripada, nah seperti itu akhirnya karena masalah pengantaran saja itu. Iya, saya kira itu tantangan terbesar CU dalam mengedukasi anggotanya. Tantangannya memang di situ. Nah, sekarang bagaimana dari koperasinya bisa menyiapkan
SDM maksudnya anggota-anggota tadi yang punya usaha untuk meningkatkan dirinya, memberdayakan dirinya. Kalau enggak, ya mereka memang akan, kalau saya bisa membahasakan, mati pelan-pelan tuh dia di situ. Mereka kena imbas perubahan ini. Pertama soal penjualan secara online mereka nggak bisa ngikutin. Kita membantu, koperasinya membantu, memperkenalkan produk mereka, maka anggotanya harus dilatih untuk aktif juga. Kalau ada pesanan, ya direspon, diantar, berikan servis. Nah, tugas CU kan ada di situ, memberikan pelatihan itu. Kalau siap menjadi pengusaha, untuk wirausaha ya harus siap di situ. Nah, tugasnya CU kan ada di situ tantangannya. Begitu, saya kira Mas Teguh. Ya. Kalau yang ini jawabannya di teman-teman SKK atau Mas Rio nggak punya apa jawaban ampuh nih. Jawabannya cuma mengedukasi anggotanya untuk siap naik kelas. Sepakat, Suster. Iya, Pak Sugeng. Karena memang begini, ini juga menjadi peluang koperasi untuk mengembangkan sayap di sisi lain. Core bisnisnya sudah jelas kita koperasi ya. Kemudian ini ada peluang lacimat, berarti kita bisa menyiapkan untuk mengembangkan sayap di luar core bisnis kita. Jadi contoh yang disampaikan Pak Teguh bagus. Berarti ada peluang kita untuk membuat bisnis dari sisi transportasinya. Namun ini tadi sudah disampaikan Mas Teguh, harus milih. Piye caranya nanti pengirimannya juga cepat dan sebagainya. Kalau kita beli bakso, ya kemudian pesen jam loro, kemudian teko jam 4, ini juga jadi masalah karena masalah transportasi tadi. Saya rasa ini menjadi PR bersama di sisi internal masing-masing koperasi. Itu menurut saya. Setuju Pak Sugeng. Ayo kita tingkatkan anggota-anggota kita supaya ini peran pemberdayaannya menjadi nyata. Apalagi dalam kondisi saat ini. Mungkin saya bisa nambahi mungkin untuk pengembangannya, mohon maaf, untuk pengembangannya ini masalah transportasi ini mungkin bisa menjadi salah satu perhatian khusus dulu. Diprioritaskanlah untuk bisa memilih dari transportasi mana yang harus kita pilih, termasuk di dalamnya adalah bagaimana nanti untuk yang melakukan ini verifikasi produk, apakah ini layak atau tidak dijual ya. Kemudian juga terkait dengan siapa yang harus melakukan komunikasi antara pembeli dan penjual, kemudian yang memediasi untuk itu dan sebagainya. Memang agak susah, agak ribet ini kalau kita sudah biasa membeli secara online. Ini tentu saja kita pasti akan semakin paham. Sepakat, ini adalah dalam rangka masih pengembangan agar semua bisa berkembang. Monggo dilanjut, terima kasih. Oke, Mas Rio, saya ingin memberi masukan. Oke, baik Pak, silakan. Ya. Dari bincang-bincang tadi, kayaknya mulai ada pemilahan bahwa kalau untuk lacimat sifatnya kan tadi sudah dijelaskan tingkatnya masih lokal. Jadi saya kira kalau sifatnya masih lokal dengan edukasi anggota yang bagus, kemungkinan anggota bisa menerima. Apalagi saat-saat sulit memasarkan, ya kalau pengen jualanmu laku ya kita coba, kamu ya mosok ngantarkan deket aja ndak mau. Nah, logikanya kan seperti itu. Dan ya, betul. Intinya kalau lokal aja, dari pengalaman saya loh, saya pesan kalau antar jaraknya kalau antar anggota aja jaraknya ndak jauh, malah seneng mengantarkan, bisa komunikasi. Itu kemudian untuk yang lebih luas lagi tingkatnya, tadi ada yang diungkapkan Mas Teguh juga di luar daerah atau terjangkau
anggota itu kan tadi yang sifatnya yang mengarah kepada e-komersi kan. Nah, itu skopnya sudah taraf Indomart. Jadi itu bisa, kalau CU sudah maju ya bisa membuka anak perusahaan semacam itu, sehingga punya badan hukum atau izin tersendiri, karena arahnya memang betul-betul ingin mendirikan usaha baru dengan menggunakan itu program yang lebih luas itu. Tapi kalau Lacimat ini kan sifatnya masih dalam taraf pengembangan Saktiling itu, supaya ada greget, ada lebih minat dari anggota yang menggunakan Saktiling. Saya kira bagus yang dijelaskan Suster tadi, karena kadang kalau nggak ada penarik yang lain kan susah. Begitu, terima kasih. Oke, Pak Haryono ya dari Batra, luar biasa. Jadi kita sudah paham ya, artinya untuk majunya bersama ya kita juga harus bisa mengedukasi kepada anggota, dan anggotanya pun juga harus ikut juga aktif ya, seperti tadi soal antar pengantar ya, apalagi untuk di daerah ya sekitar ya, masa sih gitu ya nggak mau, artinya juga nanti kan di situ ketika diantarkan nanti ada proses sosialnya juga ya, artinya mungkin ada sapa dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, Bapak dan Ibu ya. Halo Mas Rio. Iya. Halo Mas. Halo. Oke, mungkin ini kita batasi ya. Mungkin ini satu kali lagi ya pertanyaannya mungkin. Iya, izin Mas. Ini bukan. Halo. Ya, halo, silakan. Iya, kenalkan saya dari KSP Bhinneka dari Padang. Oh ya. Iya. Salam sehat untuk kita semua yang ada di grup ini. Ya, pertama-tama kami dari KSP ini sangat mengapresiasi dengan adanya Saktiling ini. Ini artinya kita atau terkhusus untuk PT SKK ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi kan sekarang ini kan kita bermain ke teknologi, sekarang ini tidak terbatas untuk konvensional. Jadi kita harus melakukan terobosan-terobosan baru. Jadi pada prinsipnya kami sangat senang dengan adanya pemaparan sore hari ini terkhusus untuk Lacimat. Nah, yang mau saya sampaikan di sini Mas bukan pertanyaan atau apa, karena kebetulan kami ini masih belum juga gabung di Saktiling ini. Jadi yang kita punya cuma Sikundo. Jadi tadi sudah ada teman-teman sebagian yang menanyakan tadi, ini gimana kalau kita mau gabung ke Saktiling ini, berapa biayanya? Nah, sudah dijawab, katanya itu nanti bisa menyusul. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau seandainya nanti ada keinginan untuk gabung, ini sama siapa kita berkomunikasi, sama siapa kita berhubungan kalau seandainya kita mau mengajukan untuk gabung ke Saktiling ini. Itu saja Mas Rio, terima kasih. Oke, baik. Luar biasa ya dari teman-teman dari Bhinneka ya. Nanti selanjutnya itu bisa menghubungi saya ya. Nanti juga kebetulan teman-teman Bhinneka ini tergabung ke sekundernya ini ya, Puskopdit Sumbaringki ya. Betul. Ya. Nah, nanti juga di situ bisa minta kontak saya atau saya kirim ya nomor saya di chat Zoom ya. Boleh Mas. Bisa dikirim nomor HP-nya nanti. Iya, itu udah saya kirim ya di chat Zoom-nya Pak. Oke, siap. Oke, baik. Bentar, April. Nah, di Padang tuh ada Bhinneka, ada tadi Kopkarya Sedarso juga ya. Nah, iya, betul. Terus kalau temennya yang satu agak jauh nih, yang di Riau nih, Pak tadi ya, Pak Wayang ya, atau Pak Julfikar. Nah, mungkin ini salah satu ini ya, pertemuan
sama teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih Iya, ya. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Trio ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Kami tunggu konfirmasinya. Ya, Baik. tak terasa waktunya sudah jam 14.39 ya waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi ini ya kalau kita teruskan pembahasannya. Tapi ya harapannya dari PT SKK sendiri dengan adanya fitur Lacimat ini di Saktiling ini lebih mempermudah ya kepada anggota dalam mereka mengenalkan produk-produknya. Dan sebagai langkah awalnya anggota juga ya, mereka bisa mengetahui nih nanti sebelum ke level berikutnya artinya pemasarannya dengan menggunakan e-commerce atau e-marketplace ya. Paling itu aja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Mohon maaf kalau selama pemaparan ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Paling itu saja, mungkin teman-teman SKK ya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri ya pertemuan ini. Tapi sebelum pertemuan hari ini kita buat kenang-kenangan dulu ya teman-teman ya, kita foto bareng ini. Oh, ini ada sampai 67 ya, silakan diaktifkan teman-teman kameranya ya, baru kelihatan wajahnya yang ganteng dan cantiknya ya. Ini sampai berapa lembar nih? Oke ya, waduh sampai 3 lembar. Baik teman-teman, ini saya akan fotokan ya di lembar pertama dulu ya. Nah, sebentar, mana nih tombolnya? Oh ya, ya. Oke, silakan di lembar pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, saya simpan. Saya lanjut ke lembar berikutnya, yang lembar kedua. Nah, oke. 3, 2, 1. Oke. Baik, sekarang lembar terakhir yang ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya ya. Tetap jaga kesehatannya ya. Semoga kita sering-sering ya diskusi seperti ini supaya bisa menambah wawasan masing-masing ya. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa dan selamat sore.